Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jadi di sini saya akan kembali membahas tentang sistem pendidikan yang ada di negara di luar Indonesia. Dan kali ini saya akan membahas tentang sistem pendidikan yang ada di Australia, salah satu negara yang berdekatan dengan Indonesia. Tapi meskipun berdekatan, akan tetapi kondisi pendidikan di Australia dan Indonesia memang bagaikan langit dan bumi. Jadi seperti itu. Ketika sistem pendidikan di Australia itu menduduki peringkat 20 besar, sedangkan peringkat pendidikan di Indonesia itu masih berada di atas 20 atau bahkan di atasnya 50. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem pendidikan yang ada di Australia, karena Australia ini merupakan negara yang memang sistem pendidikannya terbilang maju. Alasannya kenapa? Yaitu karena memang di sana pendidikan memang diperhatikan betul oleh pemerintah. Jadi di sini setiap negara bagian di Australia memiliki tanggung jawab untuk mengatur bagaimana kegiatan pendidikan berjalan. Jadi di sana negara bagian memang memegang peranan yang sangat penting dalam kemajuan pendidikan yang ada di Australia. Tapi secara umum sistem pendidikan di seluruh Australia memang relatif serupa dalam struktur dan tujuannya. Dan adapun pendidikan sekolah di Australia itu dimulai dari taman kanak-kanak atau disebut dengan preschool, yang dilanjutkan dengan sekolah dasar, yaitu hingga tahun ke-6 atau tahun ke-7. Kemudian setelah itu pendidikan berlanjut kepada pendidikan menengah pertama, itu ditempuh selama 3-4 tahun, dan juga kemudian dari tahun ke-11 dan juga tahun ke-12 itu barulah dilanjutkan dengan pendidikan sekolah menengah atas. Jadi di sini Australia itu tidak mengenal sistem akselerasi atau percepatan. Kalau di Indonesia ada yang namanya sistem akselerasi yang bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Kalau misalnya jika ditempuh normal itu 3 tahun, ketika akselerasi maka bisa 2 tahun. Kalau di Australia tidak ada yang namanya sistem akselerasi, jadi seperti itu. Kemudian setelah menempuh pendidikan menengah atas, maka di sini para siswa itu diberi pilihan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau universitas yang ada di Australia. Di sini lembaga akademik di Australia itu mendapatkan ulasan yang baik dalam hal seperti kepuasan pelajar, kemudian kelayakan kerja, serta kualitas hidup dan suasana komunitas belajar. Dan juga di sini ketika kita menempuh pendidikan di Australia, umpamanya mau kuliah juga, itu ada yang namanya biaya atau beasiswa. Jadi Australia adalah tempat yang ideal untuk menikmati pendidikan kelas dunia dan kualitas hidup yang luar biasa. Namun ada beberapa biaya yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih negara ini sebagai tujuan studi di luar negeri. Akan tetapi juga meskipun biaya di sana juga sedikit agak mahal, yaitu sekitar $20,000 untuk menempuh pendidikan tinggi di sana, tapi ada yang namanya beasiswa. Jadi bagi kita yang ingin kuliah di sana, jadi manfaatkanlah beasiswa ini. Jadi seperti itu. Kemudian juga tentang gaya mengajar dan belajar di sana. Jadi jenjang pendidikan mulai dari pendidikan vokasional dan pelatihan keahlian atau VET, jurusan studi bahasa Inggris sampai pendidikan tinggi hingga program sarjana dan pasca sarjana di Australia akan memberikan pengalaman belajar yang unik. Kemudian di sini kita akan bahas tentang perguruan tingginya. Jadi di Australia itu ada sekitar 42 perguruan tinggi. 37 diantaranya itu merupakan pendidikan atau perguruan tinggi negeri, jadi seperti itu. Jadi yang swasta itu hanya sekitar 5 perguruan tinggi saja, jadi seperti itu. Program studi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi juga dapat diambil oleh para pelajar untuk mendapatkan gelar dan melanjutkan studi mereka di Australia. Di sini ada 3 jenis pendidikan. Ada pendidikan yang mengarah kepada gelar sarjana,
gelar master, dan gelar doktor. Kemudian perkuliahan dalam universitas ini biasanya disampaikan dalam bentuk kelas dengan jumlah mahasiswa yang banyak, serta dalam bentuk tutorial untuk kelompok kecil. Jadi itu gambaran tentang perguruan tinggi yang ada di Australia. Oh iya, dan juga pendidikan di Australia itu kebanyakan itu tidak mengajarkan pelajaran agama. Itu juga salah satu yang menjadi ciri khas dari Australia. Ketika sistem pendidikan negara-negara yang lain seperti contohnya Mesir, kemudian hmm, Indonesia, Thailand dan sebagainya, itu masih diajarkan tentang pelajaran agama di kurikulumnya, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas atau bahkan perguruan tinggi, sama dengan yang ada di Indonesia. Akan tapi di Australia itu pendidikan agama memang tidak diajarkan karena memang di sana Australia menganut sistem liberal, jadi seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.